Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel kesayangan kalian, yakni Eva Listiana Sari. Jadi nantinya di channel kali ini aku akan bagikan video perjalanan aku program IVF atau bayi tabung. Mungkin di antara kalian ada juga pasangan yang belum memiliki keturunan. Nanti aku akan share gimana perjalanan program IVF aku dari awal aku putusin untuk IVF sampai akhirnya aku berhasil mendapatkan keturunan, yakni si kembar Arka dan Arsya. Oke guys, kalau kalian penasaran, tetap di channelku yang satu ini. Aku akan kembali setelah yang satu ini. Oke guys, di sini aku akan jelasin soal proses IVF. Yang pertama, pemeriksaan awal untuk memeriksa kadar estrogen di dalam darah guys. Kemudian dokter akan melakukan USG transvaginal atau melalui vagina untuk mengetahui ukuran indung telur serta mengantisipasi adanya kista ovarium yang sering menjadi penyebab dari ketidaksuburan. Kemudian stimulasi dengan suntikan guys. Jadi 1-4 kali selama seminggu atau 10 hari. Jadi stimulan yang berupa suntikan ini biasanya bisa disuntikan sama suaminya sendiri guys, atau bisa disuntik sendiri sama si pasien untuk memperbanyak sel telur yang matang di ovarium. Jadi selama proses stimulasi, dokter akan memantau perkembangan sel telur melalui USG dan juga pemeriksaan kadar estriol di dalam darah selama beberapa hari sekali guys. Kemudian proses yang ketiga adalah proses pematangan sel telur. Jadi telur itu harus bertumbuh ukurannya guys, sehingga bisa diambil untuk memicu pertumbuhan tersebut. Itu biasanya dikasih suntikan yang namanya HCG. Jadi HCG itu untuk memperbesar sel telur tersebut. Ukuran yang biasanya dikehendaki oleh dokter 18-20 mm guys, dan kadar estriolnya biasanya lebih dari 2000 per mili ya guys, untuk siap diopu atau diambil sel telurnya. Nah, kemudian proses yang keempat adalah opu guys, jadi atau pengambilan sel telur. Si pasien akan dibius guys agar tidak merasakan sakit saat sel telurnya itu diambil oleh dokter. Proses ini menggunakan jarum khusus yang biasanya dimasukkan ke dalam indung telur yang akan menghisap folikel dalam ovarium. Jadi dalam tiap folikel itu terdapat satu sel telur guys, kemudian akan dibawa ke bagian embriologi. Kemudian proses yang kelima, sel telur yang matang itu akan dipertemukan dengan sel sperma yang sebelumnya dikeluarkan lebih dulu oleh si suami guys. Jadi sel sperma itu dipilih yang terbaik oleh embriologisnya, kemudian dikawinkan dengan sel telur yang telah matang tadi. Jadi satu sel sperma dikawinkan dengan satu sel telur guys. Kemudian ditunggu 3-5 hari sampai terbentuk embrio. Kemudian proses yang terakhir adalah namanya embrio transfer guys, atau penanaman embrio di dalam rahim. Jadi setelah terbentuk embrio, maka saatnya untuk memindahkan ke dalam rahim si ibu atau si wanita. Sebelum pemindahan embrio dilakukan, biasanya si pasien akan diberikan hormon progesteron guys sama dokter untuk menyiapkan dinding rahim agar embrio itu mudah menempel dan bertumbuh baik menjadi. Itulah guys
penjelasan IVF dari aku. Jangan ditunda-tunda kalau kalian mau program hamil, karena semakin kalian tunda, umur kalian semakin bertambah, maka peluang kalian untuk bisa hamil semakin kecil. Jangan lupa ya, like dan subscribe untuk tahu channel-channel terbaru dari aku nanti, video-video terbaru. Assalamualaikum.